المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من آبائنا وأمهاتنا وأهلنا ثم إلى حضرة نبينا وقرة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا الأبرار محمد خير الأنام الذي تغنى به الهوائج الأنام وترزق به الخلائق ولا تمنع ويصر به قلوب النور والمرام. يبارك عليه يا ربي بعدد كل ملائكتك الكرام وعلى آله وصحبه أهل الطيبين الكرام. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan Sahibul Majlis Bapak Ustaz Ali bin Hamdan, dan yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, yang mudah-mudahan akhirnya kita pada kesempatan malam hari ini Allah jadikan kita orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi barahi qala fasl Bayanin istinja bil hajar. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kehadiran kedua kita, yakni Habibana wa Rasulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan kelak kita yaumul qiyamah mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan menghirup udara segar, atau Allah memberikan kita umur yang panjang sampai kita pada malam hari ini masih bisa bersilaturahim, memanjangkan produktivitas umur kita. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu nafi', ilmu yang manfaat. Bahwa materi malam ini adalah menjelaskan tentang istinja dengan batu, bersuci yang paling ringan. Maksudnya gimana? Memang batu bisa mengangkat najis, atau memang bisa batu buat mensucikan najis, atau ketika kita qada'il hajat memang bisa batu, bisa. Maka di sini jelaskan wajibun istinja'u wa amalna fahuwa. Jadi kalau air ini bukan hanya sekedar menghilangkan zatiahnya atau kotorannya, tapi juga dia membersihkan apanya? Membersihkan seluruhnya. Makanya coba dah, kita pegang dah. Kalau susut ini malu juga.
Kalau misalkan kita buang air besar, dubur, kalau dubur belakang. Nah, dubur kan ada yang maaf ya, ada yang berbulu. Nah itu perlu bersih, itu jangan sampai kotorannya nyangkut, milik perasaan udah hilang. Makanya kalau bersuci ini bersuci dengan air beda, dia telahannya dengan batu atau istinja dengan batu. Ada beberapa persyaratan al-za'il hajari bersuci dengan batu ada 8. Pertama kita sediain dulu batunya. Pertama batunya 3. Batunya 3. Itu kebanyakan. Batunya 3 yakuna bi salasati ahjar 3. Kalau misalkan adanya 1 tapi sudut-sudutnya jangan jadi yang lancip, misalnya jadi tidak. Nah sudut-sudutnya ini kalau misalkan bentuknya persegi 4 kan biasa ada apa? Setiap sisinya kan ada tuh ya. Makanya kalau batunya 1 berarti setiap sisinya itu 3. Itu 2, 3. Salasati atrafil hajar. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, beliau istinja bi salasati ahjar. Walau lam yakhlu illa bi asra min salasah. Jadi boleh kalau misalkan enggak bersih dengan 3 batu, boleh nambah hitungannya juga kan ganjil. Gitu. Biasakan kalau misalkan kita dalam perjalanan jauh, ya, umpamanya nggak berhenti dalam kendaraan terus dia aja batu. Misalkan ini baru syarat yang pertama batu. Jangan sampai sesuatu yang biasa kita minum, yang biasa kita makan dijadikan untuk alat bersuci, haram. Dan Nabi Muhammad SAW juga kagak ngajarin. Makanya ada adab, tata krama. Kalau kita mau masuk kamar mandi, ya dalam kitab Sabilal Muhtadin itu kan dijelaskan masuk kaki apa? Kaki kiri, keluar kaki kanan. Dan jangan biasakan di dalam kamar mandi nyanyi. Malam waktu nyanyi lagi. Ini memorinya ternyata bukannya nyanyi, sholawatan lagi di dalam. Dan jangan biasakan buang air besar itu lama. Ngelamun dulu sampai dilihatin untuk tempat keluarnya apa, tempat keluarnya kotoran. Kebiasaan. Apalagi yang biasa ada setelannya kalau buang air besar. Kalau laki-laki merokok dulu, ya, walaupun pembicaraannya merokok juga kalau misalkan buang air besar maka kalau merokok lama di dalam kamar mandi, ngapain berlama-lama di dalam kamar mandi? Juga jangan pasangin apa? Jangan pasangin foto-foto di dalam kamar mandi. Pasangin foto, fans sama foto artis dipasang di kamar mandi. Itu artis bro. Apalagi foto lama kagak boleh. Haram dalam hibayatul akhirat. Nah, misalkan ente temennya sama siapa tuh yang main sepak bola, Cristiano Ronaldo, yang tempel itu di kamar mandi, Messi, ya kan? Ada nomornya cewek, ditempelin kamar mandi, ada. Bos,
Ini akhir zaman. Kita kan gak jauh dari handphone, betul gak? Betul. Ini anak remaja nih kasih tahu. Kalau kita nggak bisa ngerem, bayar-bayar. Ada nafsu amarah ini, nafsu ini berkaitan ya. Ini kan masalah adab. Nafsu amarah ini ada 4 tingkatan bro. Pertama ada nafsu bahimia, nafsunya hewan. Coba kalau kambing kan makan terus, udah makan dia tidur. Jangan nggak jauh kan makan anak tidur. Jadi kalau makan mulut tidur mulu, udah nafsu bahimia gitu. Yang kedua ada nafsu sabuya. Nah ini nafsu sabuya, hewan galak, hewan yang suka rekam, apa? Singa, harimau. Dia kan kalau bandanya misalkan anaknya diambil marah nggak? Marah. Nah, kalau kita nafsu sabuya, cintanya kita diambil, nah udah kalau kita nggak bisa mengkontrol nafsu akal kita, sabuya kita bahaya. 3 ada nafsu syaitannya. Ngapain sih nanti malam-malam ngantuk aja, yang tidur ya, tidur lah. Nafsu syaitannya ngapain jalan ke sini? Jauh ingin tidur, capek, ya. Iya, nafsu syaitannya. Tapi ada yang paling besar, nafsu rububiyah. Apa nafsu rububiyah? Merasa bos, nafsu ketuhanan, sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan berada di diri kita, merasa kita paling berkuasa, merasa kita paling punya duit, merasa kita paling adil, merasa kita bos. Betul. Itu yang nomor 1 dalam nafsu amal, walaupun nanti nyebutin 4. Itu yang bahaya dari yang lain karena udah punya penyakit rasa. Nafsu dalam rububiyah meranginya pakai apa? Udah tadi kita betul baca apa? Baca sholawat. Sholawat situdullah. Kalau kata bagus kumpul baca situdullah jangan salah kan terkenalnya Maulid Al-Habsyi. Situdullah itu bacanya aja, apalagi kalau rutin sendiri baca jadi apa? Jadi lirik. Nah, belum lancar-lancar baca. Apalagi kalau kata mu'alif yang bilang, kalau kita hafal luar biasa udah. Besok kita nanti di yaumil mahsyar dia aku jadi muridnya. Amin. Makanya kita hafalin tuh. Ya, alhamdulillah kau sultan. Itu yang terakhir tuh apa? Pahina. Udah 1 bait mana hafal Pak. Kita belajar Pak. Oke. Saya belum hafal Pak. Pengen banget, demen sama yang namanya maulid. Yang kita, ya apalagi yang kebukaan udah hafal maulid, udah luar biasa. Bukan masalah iring-iringan apanya, ya sebenarnya gini kalau dalam kekecaman, ya karena waktu juga ya. Kalau dalam situdullah itu yang dibaca itu setelah mahangkil kan ada wabah dosa ya. Nah itu tuh baru dibaca kemudian doa, ya kan? Sebab ya, saya disampaikan sama guru saya bahwa orang yang baca situdullah ruhnya akan bersambung dengan roh Nabi Muhammad SAW. Kita nggak tahu sampai kapan, baca terus. Nah itu doanya umpama sukanya maulid antibai, nggak apa-apa juga. Maulid antibai, maulid kan banyak ya. Maulid terbernya tanya ke Abang Wahyu, beliau lebih paham masalah sholawat atau ke Abang Khairan, kan? Kurang kamera kita. Nah, jadi 3 tuh batunya tuh. Berapa? 3. Bukan buat itu, bukan buat lempar jumroh, ya. Ini 3 untuk bersuci. Dan kemudian nih bagi laki-laki juga nih ada adab lagi. Kalau buang air kecil, jangan berdiri bos. Udah berdiri nggak bersuci, ditabokin lagi ke pohon, ya. Atau ditabokin ke tiang listrik. Jangan salah, ada hikayat dalam kitab Syiarus Salikin, Syekh Abdul Somad Al-Falimani.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat ke pemakaman, namanya Rasul Nabi kita Nabi Muhammad, bisa dengar orang yang disiksa di dalam kubur. Para sahabat bertanya, apa yang kau dengarkan ya Rasulullah? Ini orang lagi disiksa ketika di dunianya, dia habis buang apa? Buang air kecil, buang air besar, kagak cebok. Makanya ngajinya jangan tinggi-tinggi, kita nggak cebokan yang belum becus, ya kan? Buang air kecil, jangan berdiri laki-laki. Kalau perempuan mau kemana-mana, nggak berdiri, perempuan mau jongkok. Kita nih pakai adatnya gimana? Sebagai laki-laki berdiri atau jongkok? Jongkok. Biasakan kita buang air kecil jongkok dengan laki-laki. Ya, udah biasa pakai sarung, kita sarungan susah kalau pakai celana panjang yang akan sambil berdiri mending, ya kan? Kalau misalkan udah pakai celana panjang buang air kecilan berdiri, mau disletingin kan susah. Ya, jepit-jepit, jepit yang dalam gitu. Makanya harus beradab kita. Masuk kamar mandi juga ada adabnya. Dan adab-adab lagi juga kalau kita buang air kecil, lihat buang air kecilnya kita di mana nih laki-laki nih. Jangan biasanya buang air kecil kita mencingin lubang yang mana? Misalnya di pohon mencingin. Ya. Dulu kan zaman kecil mah ya aja kalau berarti ya ada lubang semut bakal cingin. Kalau semut banjir. Makanya coba ya. Ente kalau misalkan Allah takdirkan jadi makhluk yang kecil pasti ingat. Makanya kita jangan dia itu tadi. Ya kita berakhlak itu susah. Pengen berakhlakul husna, yang berakhlak yang baik itu sangat sulit. Jadi kita pelan-pelan kita belajar. Kemudian syarat yang kedua, bisa bersuci dengan batu. Wasannya malu bersih tempatnya. Bersih tempatnya, maksudnya apa di sini bersih tempatnya? Baik di haitsu la yabqa illa asar ila ma qasfi, tempat najisnya bersih ila asarun, ya. Kalau misalkan asarnya, bekasnya itu bisa hilangnya dengan apa? Dengan air. Coba kalau misalkan kita buang air besar di tempat-tempat khusus nih kayak hotel itu kan pakainya apa? Tisu ya. Tisu ada air, bingung aneh. Mau nganterin kondangan seserahan yang beli banget masuk ke kamar mandi tisu semua. Kalau bisa penting, gak usah ngapa-ngapain, udah dari tangan. Jangan nggak biasa pakai tisu kita ya. Sama aja coba ente biasa jongkok buang air besar diganti dengan WC duduk. Biasa nggak? Nggak biasa. Terus ente dikasih WC duduk malah jongkok, ujung balik ente nanti. Malah nggak apa? Nggak mau akhirnya. Tetap jong sain susah kita mah ya. Sampai ujung soalnya. Iya, sampai ujung. Bisa aja gitu kan. Wala jibanazu, jangan kering najisnya. Jadi kalau misalkan mau bersuci dengan batu ya mau langsung. Jangan ente udah buang air besar, kotak-koteteng ya kan, nyari batu, tak perlu kering, ya. Dulu kan dia cebok, tidak berkotak-koteteng capek ya sih. Makanya dalam kitab Kifayatul Akhir, ini ada dalam Kifayatul Akhir ternyata caranya musabal, air yang biasa kita minum ya, bisa kita konsumsi. Jangan coba-coba ente buat ngilangin najis. Ada di Kifayatul Akhir air musabal buat diminum. Tengah. Apalagi mohon maaf nih, kita begadang di masjid, pengen buang air kecil takut, ya buang nih, mau WC atau ada yang ikutin, kencing aja di mana? Di botol. Itu sama aja kata boleh bos.
Ringinya pas bangun menunjukkan kagak bisa bangun kita. Kejadian kisahnya ada anak santri yang dia biasanya tidur di masjid takut. Malam itu dia takut buang air kecil. Ada botol nih. Karena memang malam itu kiainya baru pulang dari tanah suci Mekah hajian. Santrinya pengen nyambut nih, si santri malah apa? Malah ketiduran. Dia pengen keluar takut karena santri udah keluar semua nyambut kiainya. Tinggal dia sendiri. Tidurnya di kantong masjid, atau kantong masjid, kamar masjid. Mau keluar malu, dia mau buang air kecil, ada aqua, dia botol aqua, dia kencing botol aqua. Lah dia bangun besok-besoknya di pinggir balong. Tahu siapa yang mengindahi. Jadi hati-hati. Ya namanya kita tuh perlu ada tuh gitu. Nggak kelihatan sama mata kita. Jadi 3 tadi bersih tempatnya, jangan sampai kering najisnya. Kemudian yang keempat, layan takillah, jangan pindah-pindah. Ayhanil ma'illah dia aswado'in dan khuradi wasta'adana fi baikkan takil mutasilah ta'ayan ma'u fil jami'i. Jadi kalau misalkan mohon maaf najisnya sudah berpindah, tadinya dari bubur kemudian ke depan, itu kan pindah tuh. Maka udah jangan pakai batu, repot-repot udah kemana-mana kan. Makanya kalau mohon maaf yang kecepirit, ngecret, bisa pakai batu bos. Perempuan nggak bisa, kalau menurut saya pakai batu nggak bisa. Khusus bawa air kecil nggak bisa. Dia nggak bisa, karena menurut penelitian saya itu bersuci dengan batu ketika buang air kecil hanya laki-laki yang bisa. Gampang mengeringin bos. Itu malah mengira itu membayangin itu berarti. Dengar gitu, senang dia anak rumah itu dan saya bisa. Jadi jangan pindah apanya, jangan pindah najisnya ke tempat lain. Maka kalau sudah berpindah wajib dengan air. Saya bertanya kepada abang yang di belakang, bang yang berapa tugas? Nanti kalau cebok aja yang ngomong gak gampang ya. Kalau istri jam misalkan cebok dari depan dulu, dari belakang dulu. Di belakang, kemudian ya. Jadi jangan belakang. Jadi nanti dia depan belakang. Saya dapat ijazah di Al-Malu Ansarudin Warakas. Iya, kecil maka itu bos. Jadi jangan pindah apanya, jangan pindah najis ke tempat lain. Sedikit lagi ya. Ada yang mau bertanya ya silakan. Nanti kali-kali nanya apa? Kita kalau maju semua ya kan. Nanti ya silakan. Apa nanya? Gak apa-apa nanya aja 1 menit. 10 menit itu tuh. Nanya aja. Bagaimana? Kemudian yang kelima, wa alla yaf'ala li akhar. Yang kelima, jangan datang najis yang lain kepada najis yang sudah keluar. Ini maksudnya. Jadi kalau misalkan kita mau bersuci atau mau istinja dengan batu, jadi harus najisnya ini yang benar-benar apa? Yang najis ini memang dia keluar, tidak ke tempat lain, tidak datang najis yang lain. Makanya kalau misalkan kentut gimana? Buang angin, cebok kalau nggak bersuci dengan bama. Kalau kentutnya biasa-biasa aja nggak perlu cebok. Tapi kalau kentutnya basah, itu ya bisa bedain kan? Kenapa dong? Pernah gak antum ngerasain misalkan buang air kecil nih, terus mau sholat, pas ruku perasaan keluar, pernah gak? Sering malah. Benar, karena tadi buang air kecilnya enggak jongkok. Jadi gini cara buang air kecil yang dalam kitab Fatullah. Kalau misalkan ente buang air kecil itu pakai ilmunya,
Jangan sampai ketika kita sholat itu merasa kita keluar lagi, ngedehem, tahu ngedehem? Jadi lagi misalkan buang air kecil, udah selesai nanti, ngedehem. Terserah beberapa kali, yang penting udah yakin bahwa itu tidak akan keluar lagi. Yang kedua, dehem udah bos. Yang kedua ini fatwa benar, bukan ngarang sendiri, saya tulis. Yang kedua ke depan enteng mulutnya, supaya nggak keluar lah, jangan depan belakang. Itu benar, adab namanya. Jadi ada yang bertanya nih, semua itu bertanya mana, bang? Saya ini kalau habis buang air kecil udah 2 tahun 3 tahun kok keluar dulu, ente kencingnya nggak berdiri. Terus coba pak, kadang lah salah, yang salah siapanya? Ya dianya. Alhamdulillah udah dikasih tahu nggak keluar lah. Karena itu tadi kita kencingnya buang air kecil aja, jangan keluar. Ya harus pakai kata terang, apa juga. Gitu, paham ya? Paham. Mudah-mudahan kita Allah Subhanahu Wa Taala berikan ilmu yang manfaat. Aneh kalau ingin bersuci dengan batu, sampai sekarang itu disebutnya bersuci yang paling susah juga. Karena satu belum nyoba. Yang kedua, kalau nerangin bau gini yang pasal aneh burung gitu. Sini mati nggak kelihatan. Tapi kalau masalahnya kelihatan, nggak tahu berapa kali besar. Gitu kali ya. Jadi kalau misalkan kita mau bersuci dengan batu, ya sediain batunya berapa? 3 bos, atau 1. Yang penting sudutnya berapa tadi? Ya. Misalkan kita mau nyoba, juga kapan-kapan kita coba ya. Oke, saya juga belum coba. Jadi kalau dicontohkan, enak mau bisa, enak. Sebenarnya dicontohkan gampang. Nanti kapan-kapan anak contohkan cara bersucinya. Gak contohkan langsung dengan itunya, enggak. Nanti pakai peragain biar bisa. Kita kan belum pernah coba nih. Kayak sholat berdirinya gimana kan belum coba kan? Terus angkat tangannya gimana? Sujudnya gimana? Sampai saat ini kita kan sholat ngikutin bapak kita, betul? Kita mau ngapain sholat? Sholatnya ngikutin siapa? Ngikutin bapak. Bapak aneh gitu ya aneh gitu. Nah dalam kitab fikih kan banyak. Ya kan mazhab Imam Syafi'i kan banyak nih kitabnya. Kita makanya kalau misalkan dengerin guru, kita kan belum pernah praktek nih. Ya, sholat gimana takbirnya, ya kan? Kemudian salamnya bagaimana, yang benar nih kita terus tahiyat ketika kita asyhadu an la ilaha illallah makan bagaimana, itu semua diatur sama fikih. Ya, jadi supaya kita apa? Enak sholatnya. Jangan sampai gini orang nanya, bang, kalau wudhu yang sempurna gimana caranya? Wudhu sempurna atau enggak sempurna belum tentu diterima Allah. Jawabannya katanya salah. Ya sama aja merendahkan pertanyaan orang lain. Ya dijawablah, wudhu sempurna maka sholatnya diterima. Udah gampang itu aja. Karena kata Imam Syafi'i, kalau kita wudhu itu bukan hanya apa? Bukan hanya khata setiap kesalahan, dzunub kita, dosa-dosa kita juga bertetesan setiap kita. Gitu. Jadi makanya itu tadi perlunya kita belajar ilmu fikih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al hadha jam'an jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la na'saki wa la nuqil wa la haruna. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.